Dari mana skoper itu? Itu harta barang yang hilang itu. Tentunya dari si Jampang, bos. Siapa lagi yang berani main belakang kalau bukan dia? Terus si Jampang kemana? Kamu seret dia ke sini juga kan? Si Jampang udah tamat, bos. Dihabisin sama si Ucuk di jalan. Hah? Maksudnya? Ya bos, saya sudah eksekusi di tempat tuh orang. Nggak pakai lama. Uangnya juga sudah di tangan kita sekarang. Beres kan? Wah, goblok. Kalian berdua ini mikir nggak sih? Kalian bikin masalah baru. Membunuh Jampang di tempat terbuka seperti itu bisa mengundang polisi. Nama kita bisa keseret. Tapi bos, dia kan pengkhianat. Diam kamu. Terus mobil pick up yang dibawa Jampang, kalian bawa balik. Ya, masih di sana bos, di pinggir jalan. Saya langsung cabut setelah ambil duit itu. Emang gila kalian. Itu mobil perusahaan. STNK-nya atas nama perusahaan kita. Polisi pasti akan menyelidiki identitas si Jampang dan langsung melacak mobil itu ke gudang ini. Kalian ninggalin jejak sebesar dadah di sana. Waduh, maaf bos. Saya nggak pikir sejauh itu. Nggak ada jalan lain. Intinya kita harus siap hadapi kalau sampai ada polisi ke sini. Kita harus tenang dan ikut alur saja. Bilang aja kalau Jampang bawa paksa mobil itu. Ya sudah, mana duitnya? Coba buka. Ini bos. Hah? Cuman segitu? Kok cuman 1,5 miliar? Kamu? Waduh, mampus. Iya bos, saya cuman ambil itu di tangan Jampang. Dengar ya, info dari teman saya, hasil penjualan barang itu 2,5 M. Kemana sisanya yang 1 M lagi? Kamu korup kiau, cok. Sumpah bos, demi nyawa saya nggak pernah buka koper itu. Saya cuman cek isinya duit apa bukan setelah saya ambil dari Jampang. Lalu saya cabut. Berarti Jampang nggak kerja sendiri. Ada orang lain yang kerja sama dengan dia. Gimana, Dok, hasil otopsinya? Hasilnya cukup membingungkan, Pak. Ada bekas benturan tumpul di bagian kepala belakang. Cukup keras sehingga membuat darah tidak berhenti keluar. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah kepalanya terbentur atau itu bekas pemukulan dengan benda tumpul yang dilapisi kain. Bagaimana dengan lebam di lehernya, Dok? Ada lebam pipis di bagian leher kiri, Pak. Seperti ada tekanan kuat di pipik saraf. Ini yang membuat jantungnya berhenti mendadak. Tapi masalahnya tidak ada bekas perlawanan. Pelakunya, kalau memang ini pembunuhan, sangat rapi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ini kecelakaan. Tapi Pak, bagaimana dengan keadaan mobilnya? Apakah posisinya menabrak sesuatu? Waduh, itu yang aneh. Mobil pickup itu terparkir sempurna di bahu jalan kosong. Tidak ada bekas rem mendadak, tidak ada kerusakan pada bodi mobil, apalagi setir. Interiornya juga bersih. Kami juga tidak menemukan barang bukti fisik yang mengarah pada pembunuhan berencana di TKP. Tidak ada selonggom peluru, tidak ada senjata apapun. Tapi insting saya bilang, pasti ada yang diincar dari mobil itu. Kita harus ke sumbernya, yaitu pemilik mobil itu. Lantas ini semua karena apa? Kalau tidak ada kecelakaan, benturan di kepala itu tidak mungkin terjadi sendiri. Secara medis, ini seperti gagal jantung. Tapi pemicunya eksternal. Ini hampir mirip dengan kasus kematian Koh Achin kemarin. Dan ada bukti pembunuhan seolah-olah hanya kejadian karena kelalaian sendiri. Dan sampai sekarang, kita juga belum bisa pecahkan kasus itu. Apakah pembunuhnya orang yang sama? Entahlah. Tapi kalau memang kasus ini pembunuhan, siapapun pelakunya dia sangat lincah, udah profesional. Kita harus lebih teliti. Ya udah, kita harus cek ke perusahaan yang punya mobil itu. Tumben, pagi-pagi udah kesini. Muka kamu kenapa tuh? Kayak habis lihat setan. Iya, kusut amat tuh muka. Kalian berdua udah tahu belum berita kejadian kemarin malam? Berita apaan? Ada yang mau bagi-bagi duit nggak? Ban Jampang udah mati tuh, Pik. Hah? Iya, saya Acil dan si Udin, teman kerja Acil yang lihat langsung kejadiannya. Cuman kita belum tahu dia mati karena apa.
Dia tergeletak aja tuh di pinggir jalan. Kamu jangan ngaco, San. Bang Jampang itu preman pasar. Siapa yang berani nyentuh dia? Ya, firasat saya sih, siapa lagi kalau bukan si Ucok. Bisa jadi Ucok udah tahu kalau Bang Jampang ngejual barang itu. Beneran, San? Ya, saya serius. Kemarin polisi udah rame di sana. Saya, Acil, dan si Udin yang lihat langsung. Aduh, kalau Bang Jampang tewas berarti urusannya panjang. Kamu tahu sendiri kan, dia yang jual barang itu di belakang Pak Broto. Terus, duit hasil bagian kita gimana? Dan nasib kita, saya takut kalau Pak Broto tahu kalau kita pernah sekongkol sama Bang Jampang. Hus, jangan kenceng-kenceng. Kalau anak buah Ucok denger, kita bisa celaka. Masalahnya si Acil sekarang masih di gudang, dia masuk kerja. Dia pasti lagi stres berat dikelilingin anak buah Pak Broto. Bisa jadi polisi juga datang ke sana. Ya udah, kita tunggu aja Acil pulang kerja. Saya penasaran bagaimana situasi di gudang saat ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Aduh, Cil, polisi beneran kesini. Gimana nih, Cil? Udah, lanjut aja Udin. Tetap kerja aja, jangan liatin mereka kalau lewat. Cuekin aja kalau nggak ditanya. Selamat siang Pak Broto. Selamat siang, Pak. Kami dari Kepolisian Sektor Selatan, kami menemukan salah satu unit pick-up perusahaan Anda di pinggir jalan lintas selatan kemarin malam. Oh, syukurlah kalau ketemu. Saya baru saja mau melapor, Pak. Mobil itu dibawa kabur oleh salah satu pekerja serabutan kami sejak semalam. Sopir aslinya, si Udin, lapor ke saya kalau kunci mobilnya dipinjam paksa. Pekerja serabutan? Namanya Jampang ya? Betul, Pak. Orangnya memang ala bermasalah. Bagaimana keadaannya, Pak? Apakah mobil saya rusak? Mobil Anda baik-baik saja Pak. Tapi saudara Jampang ditemukan meninggal dunia di samping mobil tersebut. Hah? Meninggal? Kok bisa, Pak? Kami menemukan beberapa kejanggalan. Apakah Jampang punya riwayat penyakit jantung atau musuh di lingkungan kerja ini? Waduh, saya kurang tahu kalau soal penyakit. Tapi di sini semua orang tahu dia itu preman pasar. Musuhnya mungkin banyak di luar sana. Kami justru dirugikan, Pak, karena dia bawa kabur aset kami. Kemarin juga kami bertemu 3 anak buah Anda di lokasi kejadian. Mereka bilang mereka mencari mobil itu. Kenapa mereka tahu posisinya ada di sana, padahal itu jalur yang sangat sepi? Oh, soal anak-anak itu sederhana saja, Pak. Begitu si Udin lapor kalau mobilnya dibawa kabur Jampang, saya langsung perintahkan semua anggota saya untuk menyisir jalan keluar kota. Namanya juga aset perusahaan, Pak. Saya tidak mau rugi. Kebetulan saja mungkin insting mereka kuat sampai ke sana sehingga sampai di lokasi. Insting atau arahan, Pak? Karena jalur itu bukan jalur logistik utama. Tapi baiklah, kami pegang terpaham Anda. Kalau begitu, izinkan kami memeriksa ruangan ini serta beban ini. Oh, silahkan, Pak.